Selamat sore Kak Vira. Sore Kak. Ya, perkenalkan nama saya Ajeng Pramesti. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Ya, jadi narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi jenis-jenis narkoba itu ada morfin, heroin, ganja, kokain, LSD atau lysergic acid, opium, dan lain sebagainya. Jenis-jenis narkoba itu bisa membuat seseorang ketagihan. Selain ketagihan, juga ada bahaya-bahaya lain yang menyelimutinya. Bahaya yang bisa merusak kesehatan fisik antara lain: 1. Menurunkan kesadaran hingga hilang ingatan. 2. Dehidrasi. 3. Merubah sel di otak. 4. Mengganggu kualitas hidup. 5. Kematian. Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi pelajar dan mahasiswa. Saat ini, penyalahgunaan narkoba bagi generasi penerus bangsa kian mengkhawatirkan. Survei dari Badan Narkotika Nasional atau BNN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI tahun 2019 menunjukkan 2,3 juta pelajar dan mahasiswa di Indonesia pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Angka ini setara dengan 3,2% dari populasi kelompok tersebut. Jika hal ini terus dibiarkan dan tanpa pencegahan, mungkin kita tidak akan bisa berharap kepemimpinan mereka di masa yang akan datang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri dan memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Narkotika golongan 3 yaitu narkotika yang memiliki resiko ketergantungan rendah atau cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Terlepas dari golongan itu, narkoba memang sangatlah berbahaya bagi generasi pelajar dan mahasiswa. Penggunaan narkoba bagi pelajar juga mendapat perhatian dari skala global. The United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC menemukan 275 juta orang dalam rentan usia 15 hingga 64 tahun pernah mengkonsumsi narkoba minimal sehari sekali. Angka ini menjadi peringatan bahwa upaya untuk penenangan masalah narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa tidak hanya dapat dilakukan secara masif saja, tapi juga harus lebih agresif karena ini sangat berefek kepada keberlangsungan hidup bangsa. Dari sisi psikologis, dampak narkoba yang bisa muncul jika disalahgunakan yaitu depresi, gangguan cemas, panik, menjadi agresif, dan dapat menjadi pemicu timbulnya penyakit yang lebih berat, yakni kanker. Apakah pecandu narkoba itu memang tidak bisa disembuhkan? Sebenarnya tidak juga. Pecandu narkoba bisa disembuhkan, bisa dengan proses terapi ataupun rehabilitasi atau sebagainya. Tentu hal ini juga ada prosesnya atau tahapannya sehingga orang tersebut bisa berhenti total dari narkoba. Selain itu, kita sebagai pelajar harus membentengi diri dengan ilmu agama yang kuat. Kita wajib mempelajari agama kita dengan sungguh-sungguh, karena jika kita benar-benar memahami agama kita dan benar-benar dekat dengan Tuhan, kita akan menghindari semua perbuatan yang tergolong perbuatan dosa dan dibenci oleh Sang Pencipta. Sekian sosialisasi dari saya. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada ya. Terima kasih telah bergabung dalam Zoom yang saya adakan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore Kak Vira.